Halo semuanya, salam ternak Nusantara, salam ternak sukses, salam peternak hebat. Bagaimana kabar teman-teman semuanya yang ada di Nusantara? Mudah-mudahan baik, sehat-sehat semuanya. Yang punya cita-cita bangun kandang semoga disegerakan dan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya pastinya. Amin, amin, amin. Di channel Konam Sensei, channel informasi dan berbagi ilmu seputar peternakan, membagikan info yang sekarang Conam ada di daerah Pekiringan, daerah Sumbersari, Kecamatan Srono, Banyuwangi, Jawa Timur. Lihat di belakang saya sudah kelihatan ada kandang yang habis dikerjakan oleh tim ragil. Areanya sangat-sangat bagus sekali di tengah persawahan gitu teman-teman. Oke, gak perlu pakai lama, langsung aja cek kondisi kandangnya. Ayo ikuti Conam untuk melihat kandang-kandang yang sudah dikerjakan. Semangat. Nah, ini adalah penampakan dari luar. Kandang ini milik salah satu teman saya yang hubungi saya, berasal dari Banyuwangi, namanya Bapak Rohmat. Wah, senang sekali kita diundang di Banyuwangi. Sebenarnya bukan satu kandang ini aja teman-teman, ada Mas Doni juga. Lama sekali itu komunikasi dengan kita juga. Baru di bulan ini tiba-tiba beliau berdua itu langsung pakai jasa kita, ndak janjian. Di minggu, selisih 1 minggu ya pengerjaan itu ya. Pertama saya memberangkatkan di Bapak Rohmat ini, yang kedua di Mas Doni, yang Mas Doni nanti kita update. Nah, ini kandangnya ukurannya berapa Mas Konam? 8 kali 85 meter. Di upgrade atas dulu dikarenakan Mas Rohmat sendiri juga lagi mengumpulkan biaya untuk kandang bawah. Terus beliaunya itu di mana nggak ketemu. Nah, ini ya, beliaunya lagi berjuang, semangatnya ada di luar negeri sana teman-teman. Ini adalah salah satu hasil jerih payahnya beliau bekerja di luar negeri untuk dijadikan salah satu kandang impian. Wah, menarik kan? Cita-cita itu memang harus diwujudkan, impian itu diwujudkan teman-teman. Jangan sampai capek untuk bermimpi, apalagi mewujudkan, begitu ya. Nah, beliau Mas Rohmat ini memang pantang menyerah untuk mewujudkan mimpinya, makanya nekat sampai ke negeri seberang. Beliau itu nggak salah pahlawan devisa, pahlawan keluarga yang ada di Taiwan. Nah, kontraknya juga belum habis ya. Mudah-mudahan di sana juga dilancarkan, sehat-sehat Pak Rohmat di sana, semangat kerjanya buat keluarga, buat masa depan semuanya nanti. Ini adalah kandang Bapak Rohmat yang kita kerjakan, mungkin sambil ditonton ya karena beliaunya jauh di sana, jadi rasa capeknya terbayar lunas. Karena impian beliau itu sekarang terwujud, walau belum bisa total semuanya, sekarang sudah bisa lantai atas dulu, alhamdulillah. Nanti aja rezeki memang mau akan di kandang rak yang bawah ini teman-teman, rencana beliau ya, tapi bertahap semua itu tetap bertahap. Nah, kalau cuman lantai bawah nanti itu gampang kok, nanti biayanya nggak semahal lantai atas. Ini saya langsung ke ujung dulu untuk menunjukkan teman-teman letak blowernya ya. Ini letak blowernya di sini, menghadap ke persawahan ini. Saya kurang tahu kalau yang sini itu sebelah itu punyanya siapa, mungkin masih saudaranya atau tetangganya apalah ya. Ini sudah benar, bangunnya agak ke belakang, tidak terlalu mepet ke sini supaya nanti hasil buangan anginnya ini tidak mengganggu tanaman di sampingnya. Nah, ini harus kasih jarak buat teman-teman yang bangun kandang close, nanti buangan anginnya akan menghadap kemana. Pokoknya dikasih jarak, semakin agak jauh semakin bagus ya. Nah, usaha-usaha kita itu juga jangan sampai mengganggu usaha yang lainnya, karena ini lahan pertanian
juga diperuntukkan untuk peternakan, saling berdampingan. Nanti apa yang dihasilkan dari kandang ayam ini, misalkan kohenya, kalau warga sekitar membutuhkan sebagai pupuk tanaman, ya mungkin bisa diberikan secara gratis, sama-sama saling bermanfaat gitu. Apalagi nanti panen ya, habis panen juga mungkin bisa diperhitungkan untuk dibagi-bagikan sebagai ya penghargaan atau mungkin rasa syukur dari beliau telah sukses memelihara ayam 1 sampai hampir 2 bulan gitu teman-teman ya. Ada 1, 2, 3, 4, kita pilih pakai kon karena kandangnya tadi ukurannya 8 kali 85 meter, itu wajib pakai kon. Ini kita pakai 4 itu sudah cukup karena populasinya kalau menurut kita hitung 1, 2, 3, 4 ini satu blor adalah 2.500, ada 4, jadi bisa menampung ayam satu lantai atas ini 10.000 ekor. Nanti kalau di upgrade atas bawah total populasinya menjadi 20.000 ekor. Wah, sangat-sangat besar sekali menurut saya ya, juga sangat banyak sekali untuk jumlah total populasinya 20.000 ekor. Anggap aja 1.000 ekor kita dapat untung sampai 5 juta. Kalau dikali sekitar 20.000 ekor, teman-teman bisa menghitung sendiri. Ingat, itu semuanya hanya hitungan kasar ya, selebihnya keuntungan itu kembali ke manajemen masing-masing. Dapat besar kecilnya itu balik lagi, apapun usaha itu butuh manajemen. Sebagus-bagusnya kandang, sebaik-baiknya DOC, bagus-bagusnya apakan vitamin, obat, semuanya kalau tanpa manajemen yang baik dan benar, semua akan terbuang sia-sia. Semua bisa membuat kita itu mengalami kegagalan kalau kurang baik mempergunakan. Maka dari itu butuh manajemen. Manajemen itu bagaimana ya? Pertama, kita itu manajemen ilmunya. Semuanya harus di manajemen, mulai dari ilmu basic semuanya. Manajemen kandang, manajemen pengobatan, perawatan, semuanya dipelajari. Silahkan dipelajari semuanya, karena ilmu itu tidak ada yang baku, semua berkembang mengikuti zaman. Dulu kandang open begini, oke sudah aman. Sekarang berapa tahun kemudian, 5 tahun, 10 tahun, sekarang sudah berubah beserta ilmunya, karena juga menyesuaikan iklim alam. Ini juga sudah berhadapan dengan global warming ya. Semua berubah setiap saat karena mengikuti zaman. Semua ada masanya teman-teman. Nah, ini adalah sel deck, kita taruh di bagian atas samping kanan dan kiri. Kenapa nggak dipasang di ujung? Karena ujung itu adalah gudang, nggak mungkin kan kita pasang sel deck itu di depan gudang langsung. Maka dari itu kita pasang di pinggir. Cara menghitungnya bagaimana untuk sel deck ini teman-teman? Karena ini penggunaan 4 blower ya, 4 blower. Satu blower itu kurang lebih 5 sampai 6. Kalau daerah sini itu cukup, daerah Kalimantan kurang karena panas, NTT kurang karena panas, butuh sel deck panjang. Tapi untuk anginnya diatur, kenapa harus agak panjang? Supaya lebih dingin, karena semua sel deck ini teraliri air. Cuman jangan langsung dibuka semuanya, harus ada pembatas, mungkin deflektor dan sebagainya, supaya masuknya angin itu tidak terlalu ngobos, tapi dinginnya dapat. Kalau di sini kan masih dingin, area persawahan juga itu masih oke. Jadi menggunakan hitungan untuk blower con itu adalah 6 lembar. Kalau 4 berarti sekitar, kalau 4 sekitar berapa? Sekitar 24. Kalau hitungannya ketemu teman-teman, misalkan ini, Mas saya pakai 5 blower, pakai box fan, ketemunya
Kalau box fan kita pakai kan 5 kan, 5 sampai 6. Kalau 5 kali 5 itu kan sama dengan 25. Kalau dipasang di pinggir ini nggak bisa, teman-teman harus membulatkan menjadi 26 atau 28. Ketika dibagi itu sama-sama, tidak ganjil. Kalau ganjil dipasang di pinggir nggak bisa. Kalau ketemu ganjil harus digenapkan supaya nanti dibagi kanan kiri pas gitu ya. Nah, konstruksi baja ringan terus ditambahin dengan kayu ini teman-teman, supaya hemat, nggak terlalu membebani untuk biaya di bagian perangkaian ini, karena kayu ini juga bagian di bawah ini aman, tidak terkena air langsung. Oke dah. Kalau gaternya ini kita buat sendiri ya dari galvanis, ini aman sekali, juga sangat kuat dan bagus. Ini harganya 200.000, panjangnya 2,4 meter. Oke, itu infonya. Nah, saya perlu sampaikan, setiap upgrade kandang, bangun kandang itu biayanya nggak akan sama. Nggak akan sama teman-teman, ada bedanya, cuman bedanya juga terlalu banyak. Pasti kalau di luar pulau akomodasi ya berkaitan dengan selisih gaji, yang di Jawa mungkin 100.000, di sana 120.000. Kemudian makan, sama transfer gitu, jadi nggak langsung lonjakan sekian, dah pasti ada selisihnya kan, nggak mungkin kalau nggak ada selisihnya. Nah, ini saya naik ke lokasi kandangnya yang di atas. Ini adalah gudang, juga sebagai tempat tidur, juga ruang ABK. Panel ditaruh sini untuk mempermudah kontrol. Ini panel basic yang kita pilih untuk menyesuaikan biaya. Semua pakai daleman sin. Salah kurang lebih ini harganya 4,5 ya. Ada breaker, ada MCB, ada kontaktor overload, semuanya lengkap ya. Masuknya ke sini 1 2 3 4 sini, blower 1 2 3 sini ya masuk nanti. Kemudian ada RST di sini. Ada alarm, terus ada timer dan juga suhu. Terus Seldek dikasih timer. Kenapa nggak suhu? Karena suhunya kurang bagus kalau pakai itu. Kita pakai timer, dan nanti juga dipergunakan sebagai ya penyesuaian suhu, pakai apa ya, model-model manual begitu teman-teman ya. Sebelah sini adalah Seldek. Seldek ini kita pakaikan tirai yang bisa dibuka naik turun menggunakan puli. Pengaturannya di sini. Terus di dalam sini ada besi sebagai penguat untuk membuat lurus ini ya. Kenapa disisikan sekitar 20 cm sampai 25 cm? Karena nanti masuknya angin pada waktu ayam kecil itu kita perkirakan itu sudah bisa masuk sesuai ya, angin-angin sepoi-sepoi ya, tidak langsung besar anginnya. Ini cukup kita 20 sampai 25 cm. Ini posisi kanan dan kiri. Terpal yang kita pakai ini kita pakai terpal Garuda best Korean Terpaulin. Ini kenapa pakai ini? Beberapa bulan ini diamond susah. Kita hanya punya stok yang lama-lama ini, diamond black ini. Nah, pun sekarang kita kurang jatahnya. Nah, ketemulah sama Garuda. Nah, Garuda ini termasuk terpal yang menurut kita itu salah satu solusi terbaik untuk base lokal ya. Karena bagus, dia ada semacam mirip-mirip diamondnya. Saya curiga Garuda ini adalah salah satu brand baru, tapi namanya masih dalam satu pabrik dari diamond ya. Karena sangat mirip sekali dari tekstur warna, terus keuletan, kualitas itu mirip diamond yang dulu, yang best quality. Ini makanya saya pakai ini karena kualitasnya bagus. Dia ada anti UV-nya juga di luar nih ya. Ingat, yang biru adalah anti UV. Jangan sampai salah. Oranye tidak, karena oranye kalau dipasang di luar, ini nanti akan warnanya akan berubah. Itu teman-teman. Bagusnya yang biru di luar. Kalau tirai-tirai ini ada yang nyontoh silakan. Ada yang tanya langsung WA saya. Karena juga banyak yang tanya-tanya ke saya, Mas, jahitnya ini bagaimana untuk mempermudah. Ini kan saya sering nyontohkan, nggak perlu dijahit, pakai kabel tis atau kabel klip ini,
tinggal di bolongin terus dijepit itu sudah bisa. Nanti kalau rusak dan sebagainya mudah diperbaiki. Kalau dijahit, waduh, besinya ini. Ya tapi semua pilihan antara dijahit atau bikin sebegini itu pilihan teman-teman. Kalau suka dijahit ya dijahit, kalau begini semua maintenance-nya bisa enak. Ada kerusakan dan sebagainya gitu. Ada sekitar 1, 2, 3, 4 jalur tempat pakan. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Tentukan lebar kandang dulu. Lebar kandang berapa itu baru bisa dihitung. Kalau lebarnya 8 kita bagi 2 ketemunya 4. 1, 2, 3, 4. Dan tengah-tengahnya adalah nipel tempat minum. Ya, buat teman-teman yang punya dana lebih itu bisa kalau upgrade. Biasanya saya nggak pakaikan besian karena ya lumayan untuk menambah anggaran besi satu kandang ini kan juga nggak sedikit. 5 juta pasti ya habis ini. Nah, kalau konsentrasinya ke penghematan biaya ya bisa nggak pakai besi, tapi talinya itu agak pendek ya, jangan terlalu jauh, nanti kan bergelombang gitu. Tapi kalau saran saya tetap bagus pakai besi kalau ada dana ya, atau mungkin habis panen silahkan beli besi supaya lurus, supaya ini nggak gampang bocor, nanti ketendang ayam ini bisa menyebabkan kebocoran karena ya kekurangan fasilitas seperti penggunaan besi. Kan banyak sering nipel-nipel itu pada bocor pada waktu ayam besar karena ditendang kurang kuat jadinya ya. Tapi nggak semua itu terjadi seperti itu hanya salah satu aja dari sekian kasus. Kita pakaikan blower Siemens ini 50 in. Kalau berhubungan dengan konven 50 in ini kita pakaikan yang original teman-teman. Ini ada barcode-nya di bawah ya. Sini ini bisa dicek keaslian orinya atau tidak. Ini kita pakaikan ori dan harganya kalau blower seperti ini sekitar 5.200.000. Kalau normal pas kemarin harganya kita pas pameran kita jual 48 sih, karena ini juga sudah naik lagi di impor. Selat juga naik, yang kemarin cuman kita jual harga 3 juta untuk ketebalan 3,8 lubang 1,5, sekarang lebih harganya 3,6 juta. Bayangin teman-teman, barang impor sekarang lagi naik, mungkin terpengaruh oleh pajak 12% itu ya. Jadi jangan kaget kalau kemarin kok harganya sekian sekarang naik, karena kita juga impor, kebijakan impor itu ada perubahan, jadi kita juga ngikutin teman-teman. Juga kalau nanti di sana murah, di sana mahal, di sana itu sebenarnya setiap kontraktor atau penjual alat itu punya grade sendiri-sendiri. Ada yang cuman jual grade A, ada yang cuman jual ori. Seperti salah satu teman saya namanya Pak Willy. Beliau pernah datang saya dan saya belajar dengan beliau. Beliau tuh nggak pernah jualan yang KW-KW-an lah untuk mitra alat ternaknya. Dia yang full semuanya, yang bagus, makanya mahal sekali. Golden Poultry itu namanya kalau YouTube-nya. Itu bukan mahal tapi kualitasnya teman-teman. Kalau mau berkualitasnya berarti mengeluarkan gocek yang lumayan ya. Begitu yang saya bilang. Jadi jangan terpaku di harga karena selisihnya nggak banyak. Contohnya tadi blower dan kedua adalah terpal gini. Terpal kalau teman-teman pakai kan putih itu bagusnya pakai A12. Namun saat ini A12 itu jarang ditemuin untuk warna putih. Stoknya di pasaran tuh agak hilang ya. Diamond juga ya sekarang masih hilang, nggak tahu mungkin impornya ya, sebab ya itu pajak impornya tadi masih bingung mungkin untuk produsennya. Dan kalau pakai ini mereknya Drove ini kurang bagus kalau teman-teman pakai ya. Kalau nanti sudah pakai diamond aja. Orchid pakai orchid aja, lebih bagus dari diamond orchid. Harganya 2 juta lebih, 2,5 itu yang A12 nya, karena terpal orchid itu terpas yang sering dipakai oleh truk ya. Yang merek lain ya begini-begini teman-teman, ditarik juga kurang rapi, banyak lekuan-lekuan. Itu memang kualitas terpal lokal. Nah, itu biarin teknisi saya Mas Huda ini. Kalau kita nggak pernah ngonten bareng ini sama Mas Huda, ini baru beberapa kali, 2 sampai 3 kali Mas Huda ya. Nah, ini adalah
teman kita baru, bukan karyawan, bukan saya bosnya, karena di sini adalah tim. Kita membentuk tim supaya kerjaan kita itu lebih maksimal ya Mas Huda ya. Ya betul. Kita tuh nyelok aku Pak, jangan Pak Bapak. Ini Mas Huda yang sekarang lagi pasang panel ini nanti juga akan memasangkan semua kelistrikan teman-teman ya ini nanti. Pokoknya nama Mas Huda saya kenakan ya. Nanti kalau lagi pasang di kandang teman-teman jadi tidak canggung lagi. Ya Mas ya. Tak kenal maka tak sayang katanya. Ini perlu ketelitian ya Mas ya. Iya. Jangan sampai salah kabel, kan berbahaya. Ini kenapa dikasih T ini Mas? Biar pengaman Pak. Soalnya tegangannya tinggi. Makanya kasih T. Ya, pakai blower 3 pas. 3 pas ya. Terus nanti kalau membenahi kan mudah kalau di T ya. Ya. Kalau cuman di isolasi itu kurang aman. Kurang aman. Yang aman ini. Ya. Oke. Ada yang lebih aman lagi? Ada ya pastinya lebih dari. Pasti ya. Pasti ada ya pakai apa biasanya Mas? Tedus ini apa ya? Doradus. Pokoknya macamnya kan banyak sekali maksudnya ya untuk kelistrikan ini. Pokoknya ya minimal pakai ini Tedus kan? Ya. Tedus yang standar, jangan yang terlalu murah-murah. Biasanya ada yang hitam sampai tempatnya ini kurang bagusnya hitam bagaimana itu ya. Pokoknya kalau pakai suatu barang elektronik mulai dari kabelnya ini pakai 2,5 ya minimal itu, dan semua perangkatnya itu harus sesuai, jangan sampai kurang sesuai karena nanti berbahaya ya gitu Mas Ida ya. Semangat, selamat bekerja. Karena habis ini saya ke Mas Doni, saya tinggal dulu Mas Idanya untuk melanjutkan di kandangnya Mas Rohmat. Nah, ada yang spesial di sini teman-teman, yaitu kereta gantungnya Mas Rohmat ini. Lihat tuh lancar sekali. Ini yang dipilih beliau karena beliau ingin mempermudah pekerjaan teman-teman ABK. Dikasih 2 teman-teman, 1, 2 sana, jadi biar kasih pakannya itu cepet. Keretanya dikasih 2. Oh nabrak gak ini? Oh nabrak. Oke. Ya pokoknya ini keretanya 2. Jadi kalau satu sudah mentok ke sana, ke ujung sana ya, nanti yang giliran kereta keduanya itu ke sini. Itu kereta pertama, itu kereta kedua. Nah, ini pakai besi kayak U ya. Terus nanti dikasih laker di dalamnya itu. Sistemnya, cara buatnya. Yang lebih paham ya teknisi di bagian perlasan ya. Yang suka bangun kandang baja. Ini paham sekali. Ini kemarin emang jalan Mas Gendandang tim, teman-teman. Lampu ini pakai lampu LED. Ini kelistrikannya masih belum nyala sebab masih dipasang lampu LED-nya. Dipasang sekitar ada 4 jalur LED biar terang. Kalau 3 kurang. Nah, yang bagus tadi ada pertanyaan. Nah, cara pasang lampu LED yang benar bagaimana Mas? Iya. Caranya teman-teman itu lihat di kardus ya, itu kan dikasih 4 biasanya. Berarti kita itu suruh membagi 100 meter. Lampu LED itu kan 100 meter, itu bagi 4, berarti per adaptor tuh dikasih 25 meter. Itu yang bagus. Kalau teman-teman paksakan satu adaptor untuk 100 meter, waduh bahaya. kurang bagus menurut saya. Ya jelas bahaya, akan panas nanti, kelebihan beban, bisa kebakar. Terus kalau pengen memasakkan 100 meter langsung ya jangan pakai adaptor bawaan dari box lampu LED. Silakan teman-teman hitung ampernya dari 100 meter itu. Kalau katakanlah ampernya itu
Satu adaptor kan 5 ampere atau berapa kan gitu ya. Kalikan 4 mungkin 20 ampere ya. Lebihkan sekitar 30 ampere atau berapa supaya bebannya tidak terlalu berat. Pokoknya ya permainnya di ampere itu. Ya, itu buat adaptor sendiri mungkin atau sudah ada adaptor di pasaran yang bagus untuk langsung 100 meter. Begitu teman-teman infonya dari Banyuwangi kandangnya Mas Rahmat ini. Mudah-mudahan kandang ini menjadi berkah buat Mas Rahman sekeluarga. Nah, ini benar-benar adalah kandang impian beliau. Sampai beliau ingin mewujudkan mimpinya itu rela jauh dari keluarga, berjuang di sana sampai ini terwujud. Saya sangat senang sekali, salut sekali sama teman-teman Banyuwangi karena kayak tuh hari ini dititipin modal dan biaya uangnya ke saya. Itu ada teman-teman dari Malaysia. Saya belum berani sebut karena beliau masih nunggu saya. Ini sudah dicicil setiap bulan, ditransfer terus saya sama beliau ini sampai sungkan saya ini. Itu sudah rutin, nanti kalau beliaunya sudah pulang dari Malaysia langsung lanjut upgrade kandangnya sampai segitunya teman-teman. Tapi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman Banyuwangi yang selalu percaya dengan Conam CC. Semua pekerjaannya diserahkan ke tim Ragil ya. Mudah-mudahan selalu menjadi tim yang amanah dan channel-channel yang bermanfaat ke depannya dan selanjutnya sampai kapanpun channel Conam CC adalah channel informasi dan berbagi ilmu seputar peternakan. Sekian gitu infonya teman-teman, saya kabarkan dari Banyuwangi untuk memberi semangat teman-teman semuanya. Bagaimana salamnya? Salam peternak Nusantara, salam peternak sukses, salam peternak hebat.